Salam. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam renungan pagi hari ini. Ayat nats kita diambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, dari 1 Samuel pasal 12 ayat 15. Jang berbunyi, jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Dan yang kedua, dari Kolose pasal 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Untuk bacaan Alkitab pendukung, mari kita buka bersama dari 2 Timotius pasal 3. Kita akan baca dari ayat 10 hingga 13. Lalu dilanjutkan ayat 14 hingga 17, dan juga dari Ulangan pasal 16 ayat 18-20. Judul renungan kita pagi ini adalah langkah kecil dalam ketaatan. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi orang beriman yang kuat, kita harus melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Kita membayangkan tindakan-tindakan heroik yang dilihat banyak orang, padahal Tuhan melihat dan sangat menghargai setiap langkah kecil dalam ketaatan kita. Tuhan memperhatikan keputusan kita sehari-hari untuk mendengar, percaya, dan melakukan firman-Nya, sekecil apapun itu. Kehidupan iman yang sejati tidak dibangun dalam sekejap, melainkan melalui serangkaian ketaatan kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Dari situlah tumbuh kekuatan rohani yang otentik. Dalam kitab 1 Samuel, kita melihat momen di mana Nabi Samuel memberikan peringatan yang tegas kepada bangsa Israel. Ayat 15 mengatakan bahwa menolak suara Tuhan sama artinya dengan menentang Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan saja tidak cukup. Ketaatan adalah bukti nyata dari kesetiaan kita. Tuhan tidak mencari umat yang hanya tahu atau hafal firman-Nya, tetapi Ia mencari mereka yang rela berjalan di dalamnya. Bahkan ketika langkah itu tampak begitu kecil dan sederhana di mata dunia, pesan serupa juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia menasihati mereka untuk terus hidup di dalam Kristus, berakar kuat dan dibangun di atas Dia. Ini berarti iman yang kokoh, dibentuk dari kebiasaan taat setiap hari. Saat kita memilih untuk tetap setia dalam komitmen, memilih untuk bersabar saat diuji, memilih untuk jujur saat ada kesempatan berbohong, atau memilih untuk mengampuni saat hati kita terluka, itulah saat iman kita bertumbuh. Setiap tindakan kecil yang berakar dalam ketaatan akan menumbuhkan kehidupan yang kuat dan berbuah lebat di dalam Kristus. Lalu, seperti apa langkah kecil dalam ketaatan itu di kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya sangat sederhana, bisa berupa doa singkat sebelum kita memulai pekerjaan atau aktivitas. Bisa berupa keputusan untuk menahan amarah, agar tidak menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Bisa juga saat kita berusaha mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi, atau ketika kita tetap setia melayani Tuhan di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Justru hal-hal kecil inilah yang membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita, karena Ia tahu kita tidak sempurna. Yang Ia minta adalah kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Ketika kita berkomitmen untuk melangkah dalam ketaatan hari demi hari, percayalah, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Sebuah langkah kecil yang kita ambil hari ini mungkin tampak sepele, tetapi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, langkah itu bisa membawa perubahan besar, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami akan pentingnya ketaatan dalam hal-hal kecil. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia melangkah dalam ketaatan setiap hari. Kami rindu melalui setiap langkah kecil kami, hidup kami boleh semakin berakar kuat dan bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati hari Anda. Shalom.